Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Fian dan Kakak Indri dalam ibadah online SMKR POK Jemaat Kanaan. Ya, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah tenang. Ya, adik-adik bangkit berdiri, bangkit. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian Allah itu baik. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap Tuhan untuk bersekolah minggu. Berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya, biarlah itu jadi di dalam kehendak Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita tetap berdiri, kita menyanyi Happy Yaya. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik semua ingat ayat hafalannya terdapat di mana? Ya, ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas 3 ayat 8a. Berbunyi demikian. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap? Kakak Fian sudah siap? Siap, Kakak Indri. Ya, adik-adik, kita menyanyikan pujian pertama kali dengar firman Tuhan.
Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Kakak Fian akan pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami masih bisa merasakan sukacita beribadah walaupun melalui ibadah online ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Debbie. Ya Tuhan, berkatilah Kakak Debbie yang akan memberitakan firman-Mu. Berkatilah dia agar dia berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga yang mendengarkannya Bapa, berkatilah agar firman-Mu itu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Debbie. Saat ini Kakak Debbie akan bercerita dengan judul Yesus Berpuasa dan Menang. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi lagi ya. Injil Matius 4 ayat 1 dan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di antara kalian yang tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah atau pergi sekolah minggu? Ya pasti ada ya, karena mungkin terlambat atau buru-buru. Nah, kakak bertanya lagi, mari kita hitung sama-sama berapa kali makan dalam sehari. Mungkin ada pada umumnya kita makan dalam sehari itu 3 kali, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam.
Nah, mengapa kita harus makan dalam sehari? Supaya melalui makanan yang kita makan itu memberi kekuatan bagi tubuh jasmani kita untuk kita dapat menjalankan setiap aktivitas kita di sepanjang hari. Atau apakah adik-adik di sini pernah berpuasa, tidak makan atau tidak minum? Ya, mungkin ada, mungkin juga tidak. Nah, adik-adik, setelah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus pergi ke padang gurun. Kita biasa melihat dalam TV bagaimana itu padang gurun. Nah, di padang gurun itu tidak ada pohon. Jadi pada waktu siang hari tentu sangat panas. Dan pada waktu malam hari tentu udaranya sangat dingin. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun, ia berpuasa selama 40 hari. Ia tidak makan dan tidak juga minum. Wah, lama sekali ya puasanya adik-adik. 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari, tidak makan dan tidak minum, tentu badannya merasa lemas dan keinginan untuk makan itu pasti ada. Nah, karena Yesus sudah berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tentu Yesus merasa lapar. Tiba-tiba iblis datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa kata iblis? Iblis bilang kepada Yesus, "Engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Wah, iblis ini berani sekali menggoda Yesus. Apakah Yesus menuruti apa permintaan iblis? Tentu tidak, adik-adik. Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini iblis kecewa. Ternyata Tuhan Yesus tidak tergoda oleh makanan, namun iblis tetap tidak menyerah untuk selalu menggoda Yesus. Iblis terus membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Apakah Yesus juga mau mendengarkan perintah iblis? Tentu tidak. Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Adik-adik, iblis kecewa karena sudah 2 kali dia mencobai Yesus tetapi tidak berhasil. Iblis ini tidak menyerah, adik-adik. Dia terus berusaha bagaimana caranya supaya Yesus mau mengikuti keinginannya. Maka ada satu lagi yang dia gunakan untuk mencobai Yesus, yaitu iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka kata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, adik-adik, setelah mendengarkan apa yang Yesus katakan, iblis menjadi takut dan ia segera pergi. Setelah iblis pergi, maka datanglah malaikat untuk melayani Yesus. Nah, adik-adik,
dari cerita tadi apa yang kita dapatkan? Bahwa seperti Yesus yang taat kepada Bapa di sorga, dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan iblis, begitu juga dengan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari banyak godaan, banyak cobaan, tetapi kakak mengajak adik-adik untuk selalu berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga seperti Yesus. Dan yakinlah Tuhan pasti menjaga dan menolong kita. Demikian cerita dari kakak Debbie. Sampai jumpa minggu depan. Ya adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Injil Matius 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, adik-adik senang jadi anak Tuhan? Kakak Fian senang jadi anak Tuhan? Pasti senang dong Kakak Indri. Jadi anak Tuhan harus menjadi anak yang baik, tidak boleh bohong. Iya, tidak boleh bohong-bohong adik-adik. Nah, adik-adik kita akan menyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik sudah siapkan persembahannya? Ya, kita iringi persembahan kita dengan pujian Bawa Persembahanmu. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati adik-adik dalam kehidupan mereka. Lewat firman Tuhan, cerita pada hari ini, kami mau ya Bapa bahwa setiap pencobaan yang terjadi, yang Engkau izinkan bagi kami, dapat kami lewati itu karena kami berserah, kami mau berdoa dan kami mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mendoakan adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, walaupun secara daring, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberi mereka kepintaran sehingga
setiap pembelajaran yang mereka pelajari, mereka dapat mengerti dan pahami. Kami juga mendoakan orang tua kami, jaga orang tua kami, lindungilah mereka dalam pekerjaan mereka, begitu juga saudara kami, biarlah kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan keluarga, adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, Engkau dokter, biarlah melalui obat-obatan yang mereka minum, kesembuhan Engkau berikan bagi mereka, sehingga di minggu depan mereka bisa dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online bersama-sama. Yang mungkin malas ya Bapa, kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka. Biarlah keinginan mereka untuk memuji muliakan nama-Mu itu tertanam dalam hati mereka, sehingga iman adik-adik dapat bertumbuh walaupun dalam situasi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan mungkin di dalam seminggu ini ada adik-adik yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan buat ketambahan usia yang Kau berikan bagi mereka. Biarlah lewat ketambahan usia mereka, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi berkat, dan apapun yang mereka cita-citakan kelak boleh berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu maupun kakak-kakak pengurus dalam tugas pekerjaan kami masing-masing dan juga dalam pelayanan kami. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami senantiasa selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, sehingga dapat kami pakai untuk pelebaran firman-Mu, khususnya di sekolah minggu Jemaat Kanaan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya Kota Makassar, yang Engkau mengetahui beberapa daerah terjadi banjir, terjadi gempa bumi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan Yesus juga berada bersama-sama dengan kami, menjaga dan melindungi kota kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik semua bangkit berdiri, mari kita menyanyi. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.